warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Firman Aziz, salah satu dosen Prodi Ilmu Komputer Universitas Pancasakti Makassar. Spesialisasi saya yaitu mengajar pada mata kuliah Logika Informatika dengan bobot 2 SKS. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan terkait dengan deskripsi singkat mata kuliah Logika Informatika dan capaian pembelajaran mata kuliah Logika Informatika. Deskripsi mata kuliah Logika Informatika yaitu Logika Informatika merupakan mata kuliah yang menjelaskan tentang proposisi, nilai kebenaran kalimat majemuk, mengkonversi bahasa alami ke formula kalkulus proposisi, menarik kesimpulan kalkulus proposisi, mampu menggunakan prolog sebagai aplikasi pendukung kalkulus predikat, dan membuktikan secara langsung maupun tidak langsung. Dalam metode pengajaran saya, yaitu menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan dievaluasi melalui kelompok, presentasi kelompok, UTS, dan UAS. Sumber referensi utama saya yaitu ada dua. Yang pertama adalah Multasam tahun 2006 dengan judul buku Pengantar Logika untuk Pemula. Sedangkan yang kedua Sukirman pada tahun 2006 yang dengan judul buku Logika dan Himpunan. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah Logika Informatika terdiri dari 12 capaian pembelajaran. Yang pertama yaitu mampu menguraikan metode pembelajaran Logika Informatika dan mempresentasikannya secara logika. 2. Mampu menjelaskan pengertian proposisi dan membedakan mana proposisi dan serta memberikan contoh proposisi. Yang ketiga, mampu menganalisis tabel kebenaran dari proposisi, formula logika, dan subformula dari sebuah formula. Yang keempat, mampu menginterpretasikan subformula dari sebuah implikasi, biimplikasi, dan negasinya. Yang kelima, mampu menginterpretasikan subformula dari sebuah tautologi, kontradiksi, kontingen, serta mampu membuktikan nilai kebenaran. Sedangkan untuk yang keenam yaitu mampu mengkonversi pernyataan logika dan penyederhanaan menggunakan hukum ekuivalensi. Yang ketujuh, mampu mengkonversi nilai kebenaran menggunakan pohon urai. Yang kedelapan, mampu menginterpretasikan inferensi dari sekumpulan formula logika proposisi. Yang kesembilan, mampu membuktikan pernyataan matematis terkait menentukan inferensi dari sekumpulan formula logika proposisi. Yang ke-10, mampu membuktikan pernyataan matematis terkait menentukan inferensi dari sekumpulan formula logika berkuartor. Yang ke-11, mampu mengaplikasikan kasus logika predikat menggunakan software. Yang ke-12, mampu menyelesaikan dan menganalisis kasus teori dengan menggunakan aplikasi pengolah data statistik. Untuk materi pembelajaran dalam mata kuliah Logika Informatika yaitu yang pertama, logika. Yang kedua, sejarah logika. Yang ketiga, macam-macam logika. Yang keempat, proposisi. Yang kelima, operator logika proposisi. Yang keenam, implikasi. Yang ketujuh, biimplikasi. Yang kedelapan, tautologi. Yang kesembilan, kontradiksi dan kontingensi. Yang kesepuluh, hukum-hukum ekuivalensi logika. Yang ke-11, pohon urai. Yang ke-12 yaitu argumen. Yang ke-13, aturan penarikan kesimpulan. Yang ke-14, aturan inferensi untuk formula berkuartor. Yang ke-15 yaitu prolog. Dan yang terakhir yaitu ke-16 yaitu pernyataan logika dengan prolog. Untuk sistem penilaian mata kuliah pada mata kuliah pada Logika Informatika yang terdiri dari 4 komponen penilaian. Yang pertama yaitu kehadiran, yang kedua partisipasi, yang ketiga UTS, dan yang keempat adalah UAS. Di mana persentase untuk masing-masing penilaian untuk mata kuliah yaitu kehadiran sebanyak 20% dengan maksimal 3 kali tidak hadir, dan untuk partisipasi sebanyak 40%, di mana partisipasi itu berupa tugas, kuis, dan keaktifan. Sedangkan untuk UAS dan UTS-nya yaitu sekitar masing-masing 20%. Demikian, selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran untuk mata kuliah Logika Informatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelum kita memulai proses pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing.
Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk pertemuan kali ini kita masuk di materi kedua. Yang pertama itu kita akan flashback terlebih dahulu materi pertama. Masih ada yang ingat materi pertemuan pertama terkait dengan konjungsi, disjungsi, dan negasi? Masih ada yang ingat? Kalau konjungsi dia kata pembukunya apa? Dan. Kalau disjungsi? Kalau negasi disimbolkan dengan, ada yang bisa? Coba guys. Silakan. Oke, kayaknya untuk materi pertama kalian sudah paham. Kita lanjut di materi untuk pertemuan kedua. Jika dilihat dari gambar ini, kira-kira bentuk kalimatnya apa? Kalau dilihat dari gambar ini, bentuk kalimatnya. Gambar pertama, lanjut di gambar kedua. Bentuk kalimatnya kira-kira apa? Tidak apa-apa, kalian jelaskan saja bentuk kalimat seperti apa. Salah benarnya nanti kita perbaiki. Siswa sangat gembira. Siswa sangat gembira. Ya lain? Itu yang gambar 1 sama gambar 2. Kira-kira bagaimana bentuk kalimatnya? Kalau kita gabungkan antara gambar pertama sama gambar kedua. Mendapatkan hadiah sebuah motor. Mendapatkan hadiah. Sudah bagus untuk mendapatkan hadiahnya, cuma gambar pertamanya kira-kira apa? Itu kan gambar keduanya, mendapatkan sebuah motor. Untuk gambar pertamanya? Itu gambar pertama gambar apa? Siswa apa? Siswa SMA sama lulus. Lulus. Ya, gambar kedua mendapatkan Hadiah. Berarti jika lulus ujian maka Ya. jika lulus ujian maka diberikan sepeda motor. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas, ini salah satu pembahasan dari materi yang pertemuan kedua. Dalam materi pertemuan kedua ini yang kita bahas itu adalah implikasi, negasi suatu implikasi, kompers, impers, dan kontrapositif dari suatu implikasi, biimplikasi, negasi dari suatu implikasi. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep implikasi, biimplikasi, dan negasinya serta membedakannya. Sedangkan untuk manfaat pembelajarannya kita dapat menjelaskan dan membedakan suatu implikasi, biimplikasi, dan negasinya. Kita masuk di implikasi. Implikasi. Jika Presiden pertama Indonesia adalah Bung Karno, maka gudeg berasal dari Jakarta. Ini terbagi atas dua pernyataan. Pernyataan pertama yaitu Presiden pertama Indonesia adalah Bung Karno. pernyataan kedua. Gudeg berasal dari Jakarta. Implikasi itu disimbolkan dengan jika maka. Ini dibaca jika maka. Maka sesuai dengan pernyataan kedua ini, jika pernyataan A, maka pernyataan B. Inilah yang disebut dengan implikasi. Inilah tabel kebenaran dari suatu
implikasi. Jika pernyataan pertamanya bernilai benar, pernyataan kedua bernilai benar, maka nilai kebenaran suatu implikasi itu benar. Jika pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah, nilai kebenaran implikasinya itu bernilai salah. Jika pernyataan A bernilai salah, pernyataan kedua bernilai benar, maka implikasinya bernilai benar. Jika pernyataan A bernilai salah, pernyataan B bernilai salah, maka nilai kebenaran suatu implikasi itu bernilai benar. Kita lanjut. Sebagai contoh, jika matahari terbenam di sebelah timur, maka gajah memiliki 3 kaki. Untuk pernyataan pertama, matahari terbenam sebelah timur, dia bernilai benar. Lanjut untuk pernyataan yang kedua, gajah memiliki 3 kaki. Salah. Untuk nilai kebenaran implikasinya dia bernilai salah. Pernyataan kedua, ibu kota Indonesia adalah Makassar. Salah. Pernyataan kedua, ibu kota provinsi Jawa Tengah adalah Semarang. Maka Benar. nilai kebenarannya Benar. benar. Oke, kayaknya sudah paham. Kita lanjut di negasi suatu implikasi. Negasi suatu implikasi itu adalah kebalikan dari pernyataan semula. Sebagai contoh, jika 7 suatu bilangan prima, maka 8 lebih besar daripada 5. Pernyataan pertama, 7 bilangan prima, benar atau salah? Benar, karena ini sudah di sini. Yang kedua, 8 lebih besar dari 5? Benar. Jadi implikasinya dia bernilai benar. Maka negasi dari suatu implikasi pernyataan ini bernilai salah. Kita lanjut. Jika matahari terbit dari barat, maka Tuti lulus ujian. Jika Tuti lulus ujian, maka matahari terbit dari barat. Implikasi baru yang dibentuk dengan cara ini disebut dengan converse dari suatu implikasi awal. Jadi jika diketahui implikasi A, jika A maka B, maka converse-nya adalah B. Jika B maka A. Kalau pernyataan implikasi awal itu jika C maka A, maka converse-nya apa? Kebalikannya. Jika A maka C. Oke. Jadi ini yang disebut dengan converse dari suatu implikasi. Kita lanjut di inverse. Inverse itu negasi dari suatu implikasi. Jadi semua pernyataan yang diubah inverse-nya itu menjadi negasi. Sebagai contoh, jika Ani dapat mengendarai sepeda, maka Ani mendapat hadiah. Kira-kira bentuk kalimatnya untuk inverse-nya itu bagaimana? Ani tidak dapat mengendarai sepeda. Ani tidak mendapat hadiah. Jika Ani tidak dapat mengendarai sepeda, maka Ani tidak mendapatkan hadiah. Oke, betul. Jadi sudah paham di sini inverse-nya. Jadi kalau ketika saya balik coba, jika Ani mendapat hadiah, maka Ani dapat mengendarai sepeda. Kalau inverse-nya bagaimana? Jika Ani dapat mengendarai sepeda, maka Ani tidak mendapat hadiah. Saya lanjut, jika Ani dapat mengendarai sepeda, maka Ani mendapatkan hadiah. Ketika saya balik kalimatnya, jika Ani mendapatkan hadiah, maka Ani dapat mengendarai sepeda. Kalau inverse-nya ini kalimat bagaimana? Pernyataan ini
Jika Ani tidak mendapatkan hadiah, Jika Ani tidak mendapatkan hadiah, maka Ani tidak dapat mengendarai sepeda. maka Ani tidak dapat mengendarai sepeda. Oke. Jadi itu impuls dari suatu implikasi. Kita lanjut di kontrapositif dari suatu implikasi. Kontrapositif dari suatu implikasi itu jika pernyataan A, maka pernyataan B. Kontrapositifnya yaitu jika negasi pernyataan B, maka negasi pertanyaan A. Berarti ini kita ubah ke negasi dulu, terus dibalik. Berarti gabungan antara impuls dan kompos. Sebagai contoh, yang kalimat ini. Jika Ani dapat mengendarai sepeda, maka Ani mendapatkan hadiah. Kalau kontrapositifnya bunyinya apa? Yang kalimat ini, kita contoh dulu kalimat ini. Jika Ani tidak dapat mengendarai sepeda, maka Ani tidak mendapatkan hadiah. Coba perhatikan yang di alias itu. Pernyataan A, ini kan pernyataan A. Terus ini pernyataan B. Terus itu kan dinegasikan pernyataan B. Kira-kira apa? Jika Ani tidak mendapatkan hadiah, Jika tidak dapat mengendarai sepeda, Ani tidak mendapatkan hadiah, maka Ani tidak dapat mengendarai sepeda. maka Ani tidak dapat mengendarai sepeda. Oke, kalau kita ke kalimat ini, jika kita rajin belajar, maka kita naik kelas. Jadi kontrapositifnya, Jika di Jika kita tidak naik kelas, maka kita Tidak rajin belajar. jika kita tidak naik kelas, maka kita tidak rajin belajar. Oke. Implikasi. Implikasi itu adalah implikasi jika A maka B, maka komposnya adalah B. Jika B maka A. Dibentuk konjungsi atau dan antara implikasi dan komposnya. Oleh karena itu sama dengan jika pernyataan A jika pernyataan B. Jadi sebagai contoh, Dita naik kelas jika Dita rajin belajar. Jadi kalau implikasi itu disimbolkan dengan simbol ini, maka implikasi itu disimbolkan dengan ini. Kalau implikasi itu jika, maka kalau implikasi jika hanya jika. Oke, inilah perbedaannya kan? Kita lanjut di tabel kebenarannya. Tabel kebenarannya itu jika pernyataan A bernilai benar dan pernyataan B bernilai benar, maka tabel kebenaran dari suatu implikasi bernilai benar. Jika pernyataan pertama bernilai benar, pernyataan kedua bernilai salah, tabel kebenaran implikasi itu bernilai salah. Jika pernyataan ketiga yang baris ketiga salah dan pernyataan kedua bernilai benar, nilai kebenaran untuk implikasi yang baris ketiga bernilai salah. Jika kedua pernyataan bernilai salah, maka nilai kebenarannya bernilai berdasarkan dari tabel ini. Kira-kira implikasi itu kapan dia bernilai benar dan kapan bernilai salah? kalau diimplikasi itu apabila kedua-duanya itu bernilai benar dan bernilai salah itu, maka nilai itu benar. Atau bisa dikasih simpel seperti ini. Jika kedua pernyataan bernilai benar ataupun bernilai salah, maka nilai kebenarannya itu bernilai benar. Jika ada salah satu pernyataan yang bernilai salah, maka dia bernilai salah. Oke, kita masuk di kesimpulan dari pertemuan kali ini. Implikasi pernyataan A maka B bernilai salah hanya apabila pendahulu atau pernyataan awal bernilai benar
dan pengikut atau pernyataan kedua bernilai salah. Untuk nilai kebenaran A dan B lainnya, maka implikasinya itu bernilai benar. Implikasi A dan B disimbolkan dengan simbol jika, hanya jika bernilai benar apabila kedua pernyataan tunggalnya mempunyai nilai kebenaran yang sama. Berarti kalau ada salah satunya yang bernilai salah atau tidak sama nilainya, berarti dia bernilai salah. Kita lanjut. Kira-kira yang bisa lengkapi tabel berikut. Implikasi negasi A jika maka negasi B. Kira-kira konversnya apa? Apa yang tadi konvers? Konvers B jika A. kita ambil, kita tulis di papan tulis. Jika A jika B. Jika B maka A. Implikasi negasi A jika maka negasi B. Konversnya inverse sama kontra. Untuk implikasi yang pertama, siapa yang bisa? Kasih misalkan yang konversnya. Oke. Inverse-nya siapa yang bisa lanjut inverse? Apa tadi inverse? Inverse-nya tadi ada yang bisa tadi inverse? Apa tadi inverse? Di ketika pernyataan awalnya silakan Ican, silakan naik saja Ican, silakan naik saja, nanti kita berangkat. Mungkin di sini ada yang mau diperbaiki atau bagaimana? Apa sudah benar atau salah? Hah? Oh, lambanya. Berarti ini di belakang ya? Ya, inverse-nya itu begitu, kembalikan dari nilai semula. Jadi kalau kontra positifnya, silakan yang kontra positifnya. Ya, cocok. Ya, benar. Jadi kita lanjut di yang kedua. Yang kedua apa itu? Negasi A Ya maka B. nih, siapa yang bisa? Ini kasih lihat contohnya di atas. Silakan. Selesaikan saja sampai terakhir. Oke, lanjut saja inverse. Kalau inverse-nya apa? B. Coba nih, cocokkan ini. Implikasi sama inverse-nya yang ini. Berarti kalau yang ini ya kebalikannya. Ini kan ada negasinya. Ini ada negasinya. Sedangkan ini kan kebalikannya. Ya. Terus kontra positifnya? Lambang A. Coba perhatikan. Ini saya perhatikan dari kebalikan dari satu. Oke. Siapa yang bisa? Yang ketiga apa?
maka negasi D. Lanjut, siapa yang bisa? Coba. Ada bisa ya? Ada yang mau direvisi kira-kira? Ini mau revisi, silakan. Jawabannya salah. Hah? Tidak. Sudah cocok. Apanya? Yang mana? Yang mana? Silakan. Yang mana Pak Bayi? Sama. Ya. Terus lanjut di inputsnya. Sudah banyak. Iya. Dikasih dari sana dan pas dikasih jadi mungkin Kira-kira apa itu? Coba perhatikan. Ini implikasinya ini inputsnya. Ini kan nilainya sini negasi A. Negasi A berarti harus Negasi A baru D, negasi A. ya negasi itu. Oke. Dan terus yang kontrapositifnya kira-kira kan kebalikan dari inverse. B yang mana? Yang mana boleh revisi? Masih ada? Kira-kira salah? Hah? Ya, silakan. Yang mana? Ya, baru hapus ini. Ya. Jadi sampai di sini sudah paham? Ada untuk teman ini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua ya? Untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Sebelum saya akhiri, kita absen dulu terlebih dahulu. Lestiana